Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur Alhamdulillah mari kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat dan karunia kepada kita semua sehingga Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat melangsungkan Zoom oh, pembahasan materi yaitu administrasi pendidikan, yaitu kami dari kelompok 9 yaitu akan nanti membahas terkait administrasi layanan khusus. Dan untuk anggota kelompok itu saya sendiri Ahmad Syukran, kemudian ada Ferdi Ansari, kemudian terkait konsep administrasi layanan khusus, jenis-jenis layanan khusus, dan keterlibatan guru dalam administrasi layanan khusus. Dalam administrasi layanan khusus, pendidikan merupakan suatu proses yang kompleks dan menyeluruh. Tidak hanya terbatas pada transfer ilmu pengetahuan di kelas, untuk mendukung proses belajar mengajar yang optimal. Sekolah juga perlu menyediakan berbagai layanan khusus bagi para siswanya. Layanan ini dapat berupa layanan kesehatan, bimbingan konseling, perpustakaan, kantin, dan lain sebagainya. Administrasi layanan khusus menjadi kunci dalam memastikan kelancaran dan efektivitas layanan yang diberikan kepada siswa. Dan pertama yaitu konsep administrasi layanan khusus. Administrasi layanan khusus adalah memberikan layanan secara khusus atau suatu usaha yang tidak secara langsung berkenaan dengan proses belajar mengajar di kelas. Akan tetapi secara khusus diberikan oleh sekolah kepada para siswanya agar mereka lebih optimal dalam melaksanakan proses belajar. Kemudian tujuan dan manfaat administrasi layanan khusus. Yang pertama itu tujuan administrasi layanan khusus. Pertama yaitu memenuhi kebutuhan individu peserta didik. Kemudian mencegah dan mengatasi hambatan belajar. Seterusnya meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Kemudian mempersiapkan peserta didik untuk hidup mandiri dan bermasyarakat. Kemudian manfaat administrasi layanan khusus. Kemudian selanjutnya yaitu manfaat layanan khusus, yaitu bagi peserta didik dan juga guru peserta sekolah. Yang pertama yaitu bagi peserta didik, yaitu memperoleh layanan yang sesuai dengan kebutuhannya, mengatasi hambatan belajar, meningkatkan prestasi belajar, dan mempersiapkan diri untuk hidup mandiri dan bermasyarakat. Kemudian manfaat bagi guru, yaitu memperoleh pemahaman yang lebih baik, yaitu terkait kebutuhan peserta didik. Kemudian manfaat bagi sekolah, yaitu meningkatkan mutu pendidikan secara keseluruhan. Kemudian menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif dan meningkatkan citra dari sekolah di kalangan masyarakat. Baik, mungkin selanjutnya yang akan dijelaskan atau disampaikan oleh Ferdi. Kepada Ferdi, silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis layanan khusus. Yang pertama yaitu ada layanan bimbingan dan konseling. Layanan bimbingan dan konseling adalah layanan bantuan untuk peserta didik, baik secara perorangan maupun kelompok agar lebih mandiri dan bisa berkembang secara optimal. Dalam bimbingan pribadi, sosial, belajar maupun karir, melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung berdasarkan norma-norma yang berlaku. Yang kedua yaitu ada layanan perpustakaan. Layanan perpustakaan adalah unit kerja dari sebuah lembaga pendidikan di sekolah yang berupa tempat menyimpan koleksi bahan pustaka penunjang proses pendidikan yang diatur dan dikelola secara sistematis yang digunakan untuk sumber informasi dan untuk mengembangkan serta memperdalam pengetahuan peserta didik dan pendidik. Yang ketiga ada koperasi.
Koperasi adalah layanan mendidik para peserta didik untuk dapat berwirausaha. Hal ini sangat membantu peserta didik di kehidupan selanjutnya ketika telah dewasa dan mandiri. Koperasi dibagi dua, yaitu koperasi sekolah dan koperasi siswa. Selanjutnya ada transportasi. Sarana transportasi bagi peserta didik merupakan sarana penunjang untuk kelancaran proses belajar mengajar. Peserta didik akan merasa aman dan dapat datang atau pulang dengan waktu yang tepat. Transportasi yang disediakan oleh pihak sekolah sangat diperlukan terutama bagi peserta didik tingkat sekolah, tingkat pendidikan TK atau PAUD, dan sekolah dasar. Selanjutnya itu ada asrama. Bagi peserta didik, khususnya jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, terutama bagi mereka yang bertempat tinggal jauh dari sekolah, diperlukan asrama. Selain bermanfaat untuk peserta didik, asrama juga bermanfaat bagi mereka yang bertempat tinggal jauh dari lokasi sekolah. Selanjutnya itu kafetaria sekolah atau warung atau kantin. Kantin sekolah pada awalnya didirikan bukan hanya untuk mempertimbangkan unsur bisnis semata, tetapi lebih daripada itu. Keberadaan kafetaria, warung atau kantin di sekolah diharapkan mampu menyokong kelancaran proses belajar mengajar dari sisi keperluan akan makanan bagi siswa. Selanjutnya itu ada sarana ibadah. Dalam rangka untuk meningkatkan pengetahuan kerohanian dan sebagai wujud menghormati kewajiban beribadah oleh warga sekolah, pastinya setiap sekolah memiliki sarana atau fasilitas ruang untuk beribadah. Hal ini merupakan layanan penting yang tentu sangat diperlukan oleh setiap sekolah. Tujuannya ialah untuk membentuk kerohanian siswa agar dapat meningkatkan keimanan dan menjadi pribadi yang lebih baik. Selanjutnya yaitu ada UKS. UKS atau Unit Kesehatan Sekolah merupakan salah satu sarana yang disediakan oleh sekolah dalam rangka meningkatkan kemampuan hidup sehat di lingkungan sekolah, baik guru, staf, maupun peserta didik. Selain itu, usaha kesehatan sekolah juga berfungsi sebagai layanan kesehatan peserta didik saat berada di lingkungan sekolah. Baik, sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya itu materi keterlibatan guru dalam administrasi layanan khusus. Ini yang akan disampaikan oleh Nola Agustia. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan memaparkan materi tentang keterlibatan guru dalam administrasi layanan khusus. Yang pertama, menjadi anggota tim ALS di sekolah. Salah satu peran guru dalam administrasi layanan khusus adalah dalam bidang layanan khusus asrama. Yang kedua, peran guru dalam administrasi perpustakaan sekolah. Ada beberapa peran guru yang terlibat dalam administrasi perpustakaan sekolah, antara lain yaitu guru memperkenalkan buku-buku kepada siswa dan guru-guru. Yang kedua, guru memilih buku-buku dan bahan pustaka lainnya yang akan dibeli. Yang ketiga, guru mempromosikan perpustakaan baik untuk pemakaian maupun pembinaannya. Yang keempat, guru mengetahui jenis dan menguasai kriteria umum yang menentukan baik buruknya suatu koleksi. Dan yang kelima, guru mengusahakan agar siswa aktif membantu memperkembangkan. Selanjutnya yang ketiga, peran guru dalam UKS. Sebagai warga sekolah agar memiliki peran penting serta memegang kendali di sekolah, maka guru harus ikut adil dalam pelaksanaan kegiatan UKS ini. Beberapa peran guru dalam UKS antara lain adalah guru memberikan pelajaran pendidikan kesehatan kepada siswa. Hal ini dapat dilakukan oleh guru pendidikan jasmani maupun oleh guru kelas. Yang kedua, guru melakukan pemeliharaan rutin terhadap siswa yaitu sekali seminggu. Yang ketiga, guru melakukan pemeriksaan berkala sesuai dengan kartu menuju sehat yaitu sekali 4 bulan. Sekian penjelasan saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi hasil diskusi kami dari kelompok 9 terkait administrasi pelayanan khusus. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya administrasi pelayanan khusus itu merupakan sebuah proses yang sistematis dan terencana dalam menyediakan layanan yang dibutuhkan oleh peserta didik, baik itu di luar proses pembelajaran maupun di kelas. Layanan ini bertujuan untuk membantu peserta didik untuk mencapai potensi optimal
dalam berbagai aspek seperti kesehatan, sosial atau emosional, dan pengembangan bakat. Pelayanan administrasi khusus juga merupakan proses yang penting untuk memastikan optimal mereka. Penyelenggaraan layanan khusus yang efektif dan efisien tentunya membutuhkan kerjasama dan koordinasi dari berbagai pihak terkait. Dan itulah tadi hasil diskusi kami dari kelompok 9. Salah dan janggal mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.